Assalamualaikum Pak Fatur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Baik, langsung saja Pak Fatur. Selamat sebelumnya Bapak sudah sampai tahap ujian komprehensif ini setelah selesai melaksanakan kegiatan tahap pengembangan perangkat pembelajaran. Di tahap ini kita akan menguji Pak Fatur terkait kesiapan Pak Fatur sebelum melaksanakan kegiatan PPL. Dan mungkin untuk sebelum sesi saran tanya jawab, kami memberikan kesempatan kepada Pak Fatur 6-10 menit untuk mencuplikan di hadapan kami pembelajaran yang inovatif dari perangkat 1 yang Bapak sudah unggah ke LMS. Mungkin demikian, silakan Pak Fatur. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Terima kasih. Sebelumnya saya minta izin untuk share screen Pak ya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk dari Bapak Fatahillah dan Bu Maya untuk saya mempresentasikan tentang persiapan PPL pada uji komprehensif kali ini. Karena waktunya juga lumayan singkat, jadi saya ceritakan sekilas, nggak mungkin saya menerangkan materinya begitu. Yang jelas saya nanti waktu PPL atau praktek pembelajaran saya akan menggunakan mode daring ya, mode daring. Karena kalau kita menggunakan mode daring tentunya nanti bisa dipraktekkan pada mode luring kalau memang memungkinkan gitu. Baik. Di sini saya menggunakan LMS untuk proses pembelajarannya, walaupun nanti saya itu juga menggunakan Google Meet atau Zoom untuk proses komunikasinya, untuk sinkronusnya. Kemudian untuk tata letak di LMS, saya menggunakan LMS model di sini mirip dengan yang digunakan pada PPGJ, karena LMS model ini sudah digunakan sejak sebelum saya mengikuti PPG di UNM ini. Jadi di SMK kami sudah menggunakan LMS ini. Adapun urutan-urutannya saya modifikasi, saya coba urutkan seperti di RPP, yaitu nanti ada pertemuan, kemudian juga ada motivasi, kemudian ada penyampaian pembelajaran yang tata letaknya menggunakan metode waterfall, jadi air terjun, di mana siswa akan mengikuti pembelajaran secara terurut. Seperti yang saya laksanakan waktu PPG ini. Karena menurut saya adalah untuk saat ini lebih efektif dan lebih mudah untuk memantau pergerakan siswa. Gitu. Jadi di sini juga sudah saya sertakan materi pembelajaran yang sudah saya buat tentang media pembelajaran. Kemudian juga siswa nanti akhirnya akan membuat resumen ya, seperti yang kami kerjakan waktu PPG ini. Mereka juga add submission ada tugas-tugas dengan format yang tentunya berbeda dengan yang berada di PPG gitu. Kemudian mereka juga ada aktif diskusi ya. Kebetulan ini kemarin kan juga sudah ada kelas yang aktif untuk materi itu. Jadi nanti juga bisa menggunakan forum diskusi sesuai kelompoknya, karena juga saya gunakan metode grouping ya. Jadi nanti pembagian kelompoknya, jadi mereka diskusi di kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah mereka diskusi, tanya jawab, dan mempelajari materi serta mengumpulkan tugas, mereka nanti ada pekerjaan untuk membuat praktikum menggunakan job sheet yang sudah dibuat, dan mereka akan mengupload hasil presentasinya di sini. Kalau memang mereka nanti nggak punya kesempatan untuk tatap muka atau mempresentasikan satu persatu, minimal secara kelompok mereka nanti ada perwakilan membuat file presentasi, kemudian mempresentasikan file presentasinya untuk di-submit pada lampiran gitu. Kemudian di akhir
kegiatan, nanti mereka akan mengerjakan post-test seperti soal. Tentunya soalnya di sini mungkin nanti akan lebih banyak macamnya atau lebih banyak jumlahnya juga walaupun bobotnya sama. Karena kalau kita menggunakan e-learning ini kan kita lebih mudah copy paste dalam proses pembuatan soal. Kemudian di akhir kegiatan mereka karena di samping nanti pihak guru juga mengabsensi, tapi dari pihak sekolah juga minta pelaporan dari siswa untuk pelaporan bahwa mereka mengikuti kegiatan pembelajaran, maka kita sediakan berupa Google Form yang formatnya berasal dari sekolah tentunya kalau begitu. Saya rasa kalau untuk pembelajaran yang saya lakukan itu, kalau medianya ya ada yang materi ajar, kemudian juga ada media pembelajarannya berupa PowerPoint ya. Kalau PowerPoint-nya tadi secara singkat begitu. Terima kasih, saya rasa cukup penjelasannya untuk mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan di SMK Gedangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Fatur. Selanjutnya kita akan sedikit tanya jawab terkait dengan pengetahuan Pak Fatur. Seperti yang kami kemarin sudah perlihatkan, ada beberapa hal dalam ujian ini yang perlu dikonfirmasi. Oke, mungkin yang pertama terkait dengan kemampuan pedagogikal. Di kemampuan pedagogikal ini kami ingin mengetahui kira-kira Pak Fatur teori belajar apa yang Pak Fatur anut atau menganut teori belajar apa dalam Bapak merancang perangkat pembelajaran di perangkatnya Bapak. Oke. Baik, Pak Fatur. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan materi. Bapak menggunakan di pembelajarannya Bapak ini modelnya apa? Modelnya problem based learning. Ada metodenya diskusi? Ada diskusi, kegiatan diskusinya ada dalam bentuk kelompok ya, dalam bentuk kelompok. Nanti kalau job sheet itu dikerjakan secara kelompok begitu. Di LMS juga kita sediakan forum untuk diskusi. Oke, baik. Nah, ini contoh. Misalnya Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran nanti menemukan ada seorang peserta lah, atau 1-2 orang peserta Bapak yang tidak aktif dalam diskusi kelompok. Kira-kira bagaimana Bapak menangani hal itu? Ketika mereka tidak aktif di diskusi kelompok, karena ini pembelajarannya juga mode daring, tentunya kita juga harus berkomunikasi secara pribadi dulu, kendalanya seperti apa, apakah mungkin ada kendala ekonomi, atau jaringan, atau mungkin perangkat, atau bisa jadi mereka memang tidak pandai berkomunikasi dengan temannya. Tentunya ketika selama ini yang sudah kita laksanakan, kalau memang benar-benar nggak aktif, maka menghubungi wali kelas, kemudian biasanya diarahkan ke konseling untuk mengenai hal itu. Karena bisa jadi mereka apakah memang berhenti sekolah atau bagaimana. Oke. Selanjutnya terkait dengan ini. Di sini pada saat persiapan Bapak PPL, ini kan ada keterampilan guru yang mempesona. Nah, menurut Bapak guru yang mempesona itu seperti apa? Silakan. Guru yang mempesona itu kalau menurut saya adalah guru yang di hadapan siswa itu begitu dia berada di depan kelas, dia menunjukkan semangat dalam mengajar, kemudian dia menguasai materi yang diajarkan, dan tentunya yang lebih pas itu adalah ketika dia sudah mengaplikasikan apa yang dia ajarkan atau mempraktekkan dalam dunia nyata sehari-hari. Jadi tidak sekedar teori. Kemudian ketika dia mengajarkan, dia nggak istilahnya bolak-balik lihat buku, mencatat, atau baca di sini, tapi dia bisa mengutarakan dengan kata-katanya sendiri begitu. Dan tentunya untuk saat ini
yang lebih selain itu kan karena kita era abad 21, kita tidak meninggalkan namanya teknologi dalam menjelaskan materi yang kita berikan. Itu. Jadi kita nggak kekurangan akal lah gitu istilahnya dalam menyampaikan materi. Salah satu contohnya kalau saya di sini karena mengajarkan materinya tentang SIJA gitu ya, maka saya sendiri gitu kan, saya juga sudah mengaplikasikan jaringan itu di luar sana seperti apa, praktek nyatanya di lapangan seperti apa, dan tentunya kita harus punya contoh-contoh real mengenai pembelajaran yang kita lakukan. Menurut Bapak, apa yang Bapak pahami mengenai TIPEC? TIPEC, teknologi ya, teknologi dalam pembelajaran tadi. Nah, sekarang yang masih berkaitan dengan itu, apakah Bapak pada saat penyusunan PP, Bapak sudah mengadopsi TIPEC ini ya Pak ya, dalam penyusunan PP Bapak? Tentunya kalau masalah teknologi ini kan daring ya, pasti kita menggunakan teknologi ya, IT ya, PKI, gitu kan. Kemudian P-nya tadi pedagogik, karena kita juga nggak meninggalkan yang dari tujuan pembelajaran yang harus ABCD itu ya. Terus kemudian knowledge-nya, pengetahuannya pasti ada pengetahuannya lah untuk masalah pembelajaran ini dari modul-modul yang kita ambil dari BSE dan lain-lain. Bagaimana cara Bapak meyakinkan kepada kami bahwa dalam proses pengajaran itu siswanya itu benar-benar aktif di dalam proses pembelajaran? Baik. Di samping karena saat ini adalah masa pandemi ya, kemudian kemarin dari pihak sekolah, ini sebenarnya sekolah kan juga zonanya zona merah begitu ya. Tapi untuk meyakinkan bahwa itu bisa bekerja, karena kami di SMK kami itu melaksanakan proses daring ini kan nggak hanya pas masa pandemi ini, terutama pada masa penggunaan LMS begitu. Tetapi selama pandemi ini, LMS ini kan sudah digunakan. Kemudian di sini mungkin juga bisa istilahnya kami tunjukkan gitu ya, keaktifan daripada siswa. Ini kan kebetulan yang saya ambilkan di DDL ini kan KD kesekian gitu kan. Sedangkan sebelumnya kan ada konsep basis data, mereka juga sudah ada keaktifan di dalamnya, mungkin di forum diskusi atau yang lainnya begitu. Jadi mengingat mereka juga kelas 11 gitu ya. Kelas 11 kemudian jurusannya adalah jurusan SIJA, yaitu jaringan komputer. Jadi pasti mereka untuk menggunakan teknologi itu bisa lebih mahir lah daripada mungkin kalau saya mengajar jurusan akuntansi atau yang lainnya begitu. Ini contohnya Bu ya, maksudnya mereka keaktifan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah kami begitu, di forum diskusi. Nah, sekarang ada enggak di perangkat yang Bapak susun indikatornya itu penilaiannya itu dengan melakukan post test ya? Bisa minta tolong saya di-sharekan di bagian mana, Pak? Di instrumen penilaian. Hanya saja mungkin kalau soal yang saya upload di situ mungkin kan nggak sebanyak ketika di LMS ini. Kalau di LMS ini kan kita bisa membuat soal lebih custom lagi begitu. Sekarang saya bawa pertanyaan itu tadi ke kegiatan pembelajaran. Di kegiatan yang di RPP yang Bapak sudah buat ya, khusus di kegiatan pembelajaran. Nah, ada enggak di kegiatan pembelajaran itu yang mengarahkan siswa untuk mengerjakan post testnya ada ya? Melaksanakan ada di kegiatan penutupnya. Nah, peserta didik melaksanakan post test melalui kuis di LMS di Moodle. Oke, berarti Bapak ya. Oke. Nah, sekarang hasil Sekarang hasil post testnya ini kapan Bapak informasikan kepada peserta didik Bapak bahwa misalkan siswa ini nanti misalkan siswa ini nilainya sekian atau apa begitu. Jadi pada saat kapan siswanya itu bisa membaca di LMS bahwa nilainya itu seperti itu gitu. Begitu post test dikerjakan, maka begitu mereka selesai mengerjakan, maka nilai itu sudah langsung muncul, Bu. Atau kalau memang settingannya tidak kita munculkan, maka bisa langsung kita share
dalam bentuk Excel. Siswa yang sudah mengerjakan atau belum gitu. Oke. Kemudian apa output dari post test ini? Jadi maksudnya gini, apa arah dari pelaksanaan post test ini yang berkaitan dengan RPP yang Bapak buat? Dengan adanya post test kan tentunya kita bisa lebih mengetahui apa yang dicapai siswa tentunya dalam ranah pengetahuan tentang materi pembelajaran yang diberikan gitu. Database-nya Bapak pakai apa, Pak? Saya menggunakan MariaDB. Pakai Mari. Iya, karena SQL kan sekarang berbayar begitu. Dan itu yang tersedia di Linux kan. Sistem operasi yang kami ajarkan di sini menggunakan open source Linux, bukan Windows. Gitu. Pakai Linux. Kan hubungannya SIJA. Kecuali pada proses pembelajaran yang mungkin web, kita masih bisa pakai SAM Windows ya. Tapi kalau sudah ada hubungannya dengan cloud, kita biasanya pakai server Linux gitu. Nah, sekarang sebenarnya Bapak bisa jelaskan tanpa melihat apa yang sudah Bapak utarakan, kayak apa yang sudah Bapak tuliskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan DDL dan DML-nya itu, Pak? Ya. DDL itu Data Definition Language, di mana itu adalah pembelajaran yang biasanya awal diberikan ketika kita ada pengenalan database setelah ada konsep basis data ya. Karena di materi DDL itu lebih cenderung mengajarkan bagaimana kita membuat database dan membuat tabel di dalamnya. Tentunya kalau kita bisa membuat database berarti harus kita juga bisa menggunakannya dan menghapusnya. Begitu juga untuk tabel, kita harus bisa membuat dan struktur tabel di dalamnya seperti apa, kemudian juga bisa menghapus dan juga bisa menampilkan strukturnya seperti apa. Kemudian kalau untuk mengenai DCL juga Bu ya, untuk tahapan berikutnya. DCL itu mengenai data control language yaitu user. Jadi database yang sudah kita buat, tabel yang sudah kita buat tadi itu dibuatkan user untuk siapa yang menggunakan database dan tabel tersebut, termasuk struktur di dalamnya. Tentunya karena ini bersifat data, pasti kita harus bisa membuat modifikasi, tapi juga harus bisa menghapus begitu. Kemudian pada DML, Data Manipulation Language, materinya mengenai yang berada di dalam tabel, yaitu mengisi tabel, menampilkan isi dalam tabel, kemudian merubah modifikasi di dalamnya, kemudian juga menghapus record di dalam tabel. Serta nanti materi yang akhir yang mungkin agak sulit ya, yaitu mungkin ketika kita harus menampilkan relasi ya antar tabel tersebut. Tetapi mengenai relasi dan lain-lain kan dibahas pada konsep basis data di materi sebelum DDL tersebut. Karena ini materinya kan saling terhubung antara DDL, DCL, dan DML begitu. Ya. Oke Pak, saya kira dari saya cukup. Baik, terkait dengan HOTS, kan di HOTS itu khususnya untuk keterampilan berpikir kritis, itu ada 6 elemen dasar keterampilan. Itu fokus, reason, inference, situation, clarity, dan overview. Nah, di RPP Bapak, kira-kira di kegiatan mana dalam RPP Bapak yang mencirikan dari ke-6 elemen ini? Iya, jadi Pak Fatur mungkin sudah selesai, oke? Pak Fatur boleh keluar dari breakout ini. Nanti saya dengan Pak Fatahila akan berdiskusi dulu berkaitan dengan hasil dari presentasi Pak Fatur. Oke, terima kasih ya Pak ya. Makasih banyak ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.